Oke, ketemu lagi di materi perkuliahan kita di algoritma dan pemrograman. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait logika ulangan atau looping. Nah, di penjelasan sebelumnya kita sudah memaparkan atau mempelajari bersama tentang penggunaan logika perulangan for atau for loop. Nah, di for loop ini kita sudah menampilkan satu contoh kasus, yaitu menampilkan bilangan kelipatan 3 dari satu rentang nilai atau rentang bilangan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan contoh penggunaan logika looping perulangan menggunakan dua bentuk lainnya, yaitu while dan do while. Nah, sebelum ke situ nah ini ada sedikit review tentang looping atau perulangan. Adalah operasi dasar pemrograman di samping struktur kontrol, yaitu if. Ya, jadi pasti akan ditemukan atau dibutuhkan saat pemrograman komputer atau saat membuat program dalam menyelesaikan masalah yang baik yang sederhana maupun yang kompleks nantinya. Dan bentuk-bentuk perulangan nanti meskipun kita pelajari pada dasarnya ini cuma 3, tapi di bahasa-bahasa tingkat tinggi lainnya nanti ada banyak variasi. Misalkan untuk perulangan for ada banyak variasi, tapi pada dasarnya kita akan tahu ya, jika sudah memahami tadi logika for, kita akan memahami atau mengerti itu perulangan-perulangan yang lain yang menggunakan for. Oke, nah selanjutnya ya sudah kita sampaikan bahwa ada 3 bentuk perulangan khususnya di C, bahasa C++. Ada for loop, ada while loop, ada do while. Nah, perbedaan pada ketiga bentuk perulangan itu yaitu pada konteks penggunaannya. Oke, jadi kalau kita melihat contoh di sini, itu kita menggunakan perulangan for untuk jumlah perulangan yang definitif atau jumlah perulangan yang kita sudah ketahui. Misalkan perulangan dari 1 ke 99 itu berarti ada sebanyak 99 kali perulangan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada mungkin suatu kondisi nanti yang kita tidak tahu kita akan melakukan logika perulangan itu seberapa banyak. Ya, apa kita akan mengulangnya sebanyak 100 kali ataukah kurang dari itu, ya, maka nanti kita akan menggunakan logika perulangan while atau do while. Oke, nanti kita akan perlihatkan bagaimana penggunaan dari while atau do while. Oke, di aplikasi ini, di aplikasi Flowgorithm, pertama kita akan mendesain sebuah flowchart yang menggunakan algoritma perulangan looping while. Oke. Kita buat file baru ini, kita save dulu. Kita new variable, new program, ini file ya. Kemudian kita pilih, nah ini ada looping, coba kita pilih while. Nah, kita deklarasikan variabel dulu ya. Oke, nah kita akan mendeklarasikan variabel looping ya kah saja ya, mudah diidentifikasi, tidak seperti L yang mirip dengan I. Oke, K, lalu K kita inisialisasi. Oke, kali ini kita akan mencoba menampilkan bilangan kelipatan 3 yang lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 100. Kita tampilkan yang menggunakan perulangan while.
Oke, kita inisialisasi variabel K dulu. Oke, kita gunakan K untuk perulangan yang lebih besar daripada 1 K. Kelipatan 3 tentu adalah 3 ya. K sama dengan 3. Oke, karena lebih besar daripada 1. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan while. Oke, kondisi while, ulangan while dia akan berulang ketika kondisinya terpenuhi. Nah, kita gunakan K. K itu lebih, nah, ini lebih besar. Oke, lebih besar. Oh, bukan ya, lebih kecil dari 100 ya, karena kita akan menggunakan tentang itu lebih kecil atau sama dengan 100 ya, kita bisa lebih kecil atau sama dengan 100 karena range-nya di situ. Oh ya, lebih kecil tadi ya, antara 1 dengan 100, berarti lebih kecil 100. Oke, nah sekarang tinggal kita tampilkan ya perulangan atau nilai K yang merupakan kelipatan 3. Jadi tinggal kita tampilkan K. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita tampilkan kalau prosesnya kita ikuti, kita deklarasikan K, kemudian K sama dengan 3. Apakah K lebih kecil dari 100? Oke, maka dia ke sini. Terus dia akan menampilkan K, berarti K sama dengan 3. Kemudian dia berulang lagi ke sini. Apakah K lebih kecil 100? Maka ya, kondisi terulang lagi akan berulang. Nah, kalau kondisi seperti ini maka tidak akan pernah berhenti berulang. Karena itu kita harus melakukan proses di sini yang nanti kondisi K akan lebih besar dari 100 sehingga perulangan itu akan berhenti. Oke, kita ikuti saja dari sini K. Nah, untuk mendapatkan kelipatan 3 ya dari K berarti harus ditambah dengan 3. Ya, kita tampilkan proses. Berarti K itu sama dengan K tambah 3. Ini adalah kelipatan 3. Nah, selanjutnya akan ditambah 3, K output 3, K sekarang adalah K tambah 3, sekarang berarti K menjadi 6. Apakah 6 lebih besar dari 100? Oke, jadi di output lagi 6. Sekarang tambah 3 menjadi 9. Apakah 9 lebih kecil dari 100? Oke, benar. Terus di output lagi 9. Seterusnya sampai pasti di atasnya 100. Nah, pasti mendapatkan nanti angka 99. Nah, sekarang 99 ditambah 3 berarti 102. Nah, sekarang apakah 102 lebih kecil dari 100? Tidak, akhirnya dia akan sini dan berakhir. Oke, K. Oke, demikian. Berarti program kita sudah selesai dengan menggunakan logika while, bukan logika for. Oke, kita jalankan. Oke, kita mendapatkan output yang sama dengan program yang tadi. Ini menggunakan logika while. Oke, perhatikan di sini dibandingkan tadi. Kalau di sini kita tidak tahu ada berapa kali perulangan yang terjadi. Ya, kita tidak bisa menebaknya. Apalagi kalau misalkan nilai ini kita ganti. Nilai ini misalkan saya ganti menjadi 1/7. Ya. Kalau tadi kan sampai 100 kita tahu jumlah bilangan kelipatan 3 dari range 1 sampai 100 itu ada 33. Berarti perulangannya ini 33. Tapi kalau misalnya kita ganti dari angka 100 menjadi 167, kita tidak tahu persisnya berapa kali perulangan ini terjadi. Berbeda misalkan dengan perulangan for loop yang sudah kita contohkan. Kalau kita membuat perulangan dari 1 sampai 167, nah kita tahu bahwa jumlah perulangan yang terjadi yaitu 167. Berarti inilah alasan perulangan for loop itu disebut sebagai perulangan yang dengan jumlah perulangan yang pasti atau definitif. Oke, nah sekarang bagaimana menerjemahkan ini menjadi program? Oke, sebelumnya kita simpan dulu. Looping while.
Nah, sekarang kita akan menerjemahkan itu atau mengimplementasikan ini ke dalam bentuk program. Oke, ini kita biarkan, nanti kita akan melakukan perbandingan penggunaan for dengan penggunaan while. Kita buat program, kita simpan dulu, kemudian ini looping, kita menyamain looping while. Oke, seperti biasa kita IO string, kemudian pusing space. Oke. Oke, sekarang kita tampilkan tulisan program while. Oke. Nah, selanjutnya kita ikuti yang ini. Kita deklarasikan integer k, kemudian k-nya kita inisialisasi dengan nilai 3. K sama dengan 3. Kemudian selanjutnya kita melakukan perulangan while. Nah, perhatikan sintaks penulisan while k lebih kecil 100. Oke, kita lihat k oke 100 dulu ya, kita coba yang tadi. Kemudian berarti kita output cout bilangan k kelipatan 3. Oke. Nah, selanjutnya k sama dengan k tambah 3. Oke. Kayak ini ya. Oke, selesai. Oke, kita jalankan. Nah, jadi kita mendapatkan hasil yang sama persis. Oke. Nah, sekarang berapa kali perulangan yang terjadi? Nah, kalau misalkan kita bandingkan ya, misalnya berapa kali perulangan yang terjadi di sini dan algoritma yang tadi yang pertama, ya kita bisa menetapkan satu variabel yang menghitung jumlah perulangan yang terjadi. Oke, misalkan di sini kita menambahkan variabel jum untuk jumlah perulangan. Setelah itu kita inisialisasi di sini. Oke, jum itu sama dengan 0. Nah, sekarang setiap kali perulangan ini jum kita naikkan. Jum 11. Oh, bisa ya. Jum 14. Oke, nanti di sini outputnya akan coba jumlah perulangan
Jumlah ulangan adalah jumlah. Ini salah ya, harusnya ini bukan tanda tambah, tapi ini adalah tanda seperti ini, dan ini spasi. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, jadi jumlah ulangan ada sebanyak 55 kali ulangan jika menggunakan ini ya. Oke, kalau kita ganti 100. Oke, jalankan. Ada 33 kali ulangan. Oke, bandingkan misalkan dengan ulangan for itu untuk ini ada 100 kali ulangan. Ya, kenapa? Karena kondisi ulangan ini ditentukan berdasarkan kondisi while. Oke, ini kita bisa bandingkan di sini. Kalau misalkan kita dari ulangan ini kira-kira berapa, kita tinggal tambahkan variabel jump, kemudian jump ini kita inisialisasi sama dengan 0. Selanjutnya setiap kali perulangan jump ini kita increase plus. Oke, setiap kali perulangan lalu kita tampilkan cout jumlah perulangan. Oke, kita lihat kali jumlah ulangan. Oke, kita tambahkan dulu ini supaya pindah ke baris berikutnya. Oke, artinya jumlah bilangan penyimpanan ada 33, jumlah ulangan adalah 199. Ya, kita bisa lihat dari 1 sampai lebih kecil dari 100, berarti 99. Ulangannya 99 juga. Nah, bandingkan dengan ini hanya untuk mendapatkan hasil yang sama, hanya berulang sebanyak 33 kali. Sesuai dengan sama persis dengan jumlah kelipatan 3 yang ada di rentang 1 sampai 100. Jadi perbedaan dari perulangan for dan while itu seperti itu. Oke, nah selanjutnya bentuk perulangan yang terakhir. Kita balik sini. Nah, kita coba, ini kita save, kemudian kita buat file baru. Nah, kemudian kita deklarasikan sebuah variabel, kita beri nama J. Oke, kemudian kita inisialisasi J sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita buat perulangan. Kali ini kita pakai do. Oke, do. Nah, do itu akan menjalankan ini ya. Pertama kali kalau kita lihat beda dari bentuk ulangannya, kondisinya seleksinya di akhir. Jadi kalau do paling tidak dia akan mengeksekusi perulangan sekali ya, meskipun kondisi tidak terpenuhi. Berbeda dengan while. While karena kondisinya di awal, ketika kondisi misalkan tidak terpenuhi, maka perulangan tidak akan terjadi. Oke, kita akan coba, kita save dulu. Kita akan bandingkan, kita kasih nama while. Oke, nah ini kita tes output J. Nah, selanjutnya barulah statement J tambah 3. Sekarang kondisi while J lebih kecil dari 100.
Oke. Nah, kita jalankan. Outputnya sama. Nah, perbedaannya di sini kondisi seleksi atau komparator itu ada di bagian akhir. Jadi ini akan selalu dieksekusi. Nah, sebagai contoh misalkan perbedaan dengan logika while dengan do while, meskipun J ini misalnya kita ganti bernilai 103. Maka 103 ini akan di output di bagian looping ini sekali. Setelah itu 103 ditambah 3 berarti 106. Apakah 106 lebih kecil dari 100? Maka tidak. Maka perulangannya kan berhenti, tidak akan dilakukan, tapi outputnya tetap ada 1. Itu kan, ini saya ganti 103. Ya, tetap ada 103. Oke, saya save. Kemudian coba saya buka dengan logika while tadi. Oke, 100. Saya ganti dengan nilai sama 103. Oke, maka ini 103. Apakah K lebih kecil 100? Apakah 103 lebih kecil dari 100? Maka false. Jika langsung ke sini, maka jumlah perulangannya akan menjadi 0. Ini tidak akan pernah masuk. Kenapa? Karena kondisi seleksi perulangan ada di awal struktur. Oke, saya jalankan. Ya, jumlah perulangan 0. Outputnya tidak ada. Output K tidak ada. Oke, demikian perbedaan while dengan do while. Kalau while, maka kondisi di depan, sehingga kemungkinan ketika kondisi tidak terpenuhi, maka eksekusi tidak akan dilakukan. Eksekusi blok perintah di dalam perulangan itu tidak akan dilakukan. Berbeda dengan do while, meskipun kondisi tidak terpenuhi, tapi paling tidak eksekusi statement tetap akan dilakukan minimal sekali. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menerjemahkan, ya ini while, oh ya, kita buka ya. Ini ya. While do ini ke dalam bahasa program. Oke, kita kembali ke sini. Kemudian kita menampilkan atau membuat file baru. Oke, kemudian kita save while do while. Terus oke, kemudian kita include IOStream jadi kemudian untuk oke, sekarang kita kembali ke sini, kita lihat desain, kita menggunakan integer, berarti kita deklarasikan integer. Setelah itu kita memberinya nilai 100, ini bukan 103, ini tadi 3 ya. Ya, contoh tadi. Oke, kita berinya nilai J sama dengan 3. Setelah itu kita menggunakan do while. Nah, di sini kita mulai do while. Nah, sorry. Nah, kondisi while-nya di bawah sini, setelah do. Nah, untuk lebih memahami perbedaan cara penulisan dari 3 perulangan ini atau looping ini, silakan kembali merujuk ke yang tadi sudah diperlihatkan. Ini while loop, ini ada while loop, sintas penulisannya, kemudian do while. Nah, perhatikan sintasnya seperti ini. Do, terus ini kode blok yang akan dieksekusi dalam perulangan, kemudian kondisi yang mengakibatkan perulangan itu berlangsung atau berhenti. Oke. Oke, selanjutnya
Ya bukan sini ya, sini. Oke. Nah, sekarang kita output di sini. C out kelipatan 3 adalah, nah ini C kita gunakan. Oke, selanjutnya J sama dengan J tambah 3. Oke, tambah 3. Kemudian kondisinya J lebih kecil dari 100. Ini perhatikan kembali ke sini. J 3. Oke, selesai. Oke. Lanjut. Kita run. Nah, ini sama. Jumlah yang ditampilkan itu 33. Oke. Dari 3, 6 sampai dengan 99. Oke, dari sini kemudian kita memahami bahwa algoritma perulangan itu tersedia dalam 3 bentuk sesuai dengan kebutuhan atau kasus pemrograman yang memang variasinya bisa dipetakan dalam 3 bentuk perulangan. Kadang perulangan itu dalam bentuk atau harus dilakukan dalam jumlah perulangan yang sudah kita ketahui, misalkan dilakukan 10 kali, 100 kali, dan tapi ada suatu kondisi perulangan yang kita hanya tahu kondisinya, kita tidak tahu pasti akan berapa kali berulang atau berapa banyak perulangan yang dibutuhkan untuk mendapatkan yang diinginkan. Oke, sekarang kita akan mencoba memecahkan satu kasus dengan looping ini. Misalnya begini, tampilkan semua bilangan ganjil, ya, bilangan ganjil di antara 1 dan 100. Berarti kalau di antara 1 tidak termasuk masuk ke dalam kategori ya, karena di antara 1 dan 100. Jadi bilangan ganjil di antara 1 dan 100 kecuali bilangan yang kelipatan 3. Ya. Jadi tampilkan semua bilangan ganjil yang berada di antara rentang 1 dan 100 yang bukan merupakan kelipatan 3. Jadi kalau contohnya 1 tidak termasuk karena dia rentang 1. 2 tidak termasuk karena dia genap. 3 adalah ganjil tapi dia kelipatan 3, berarti tidak termasuk. Kemudian 4 dia genap kan. 5 adalah bilangan ganjil dan dia bukan kelipatan 3, berarti dia termasuk ke dalam yang diinginkan, yang harus ditampilkan. Oke, nah sekarang kita coba memecahkan itu dengan algoritma perulangan for. Oke, nah sekarang kita kembali ke desain. Dulu. Kemudian, kita buat file. Kita coba kasih komentar. Nah, ini kasusnya adalah tampilkan semua bilangan ganjil di antara 1 sampai 100 yang bukan kelipatan 3. Oke, ini kita mau selesaikan. Oke, pertama tentu kita deklarasi variabel. Oke, kita deklarasi. Kita akan menggunakan variabel apa ya? I. Ya, supaya ada variasi di program yang kita buat. Oke,
Selanjutnya kita akan menggunakan ulangan for ya. Kita menggunakan ulangan for. Oke. Sekarang kita menggunakan variabel i, kita menggunakan K1. Oke, di antara 1 dan 100 ya. Berarti di antaranya kita menggunakan 2. Jadi kita sampai 99. Oke. Terusnya oke. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa apakah bilangan itu adalah ganjil atau genap. Ya, ingat kembali kita harus melakukan operasi modulo. Berarti kita seleksi. Oke, jadi sudah bertingkat di dalam perulangan ada kondisi seleksi. Oke, itu kita periksa i mod 2. Kita kasih tanda kurung. Apakah sama dengan 0? Kalau dia sama dengan 0, berarti dia adalah bilangan genap. Sementara yang kita tampilkan adalah ganjil. Berarti kita harus menggunakan operasi tidak sama dengan. Oke. Nah, sedikit ke sini. Ini harus diingat, termasuk juga beberapa operator yang sudah kita tampilkan. Jadi ini namanya operasi komparasi, perbandingan. Nah, ada simbol seperti ini, ada sama dengan 2, berarti dia apakah variabel sebelah sini sama dengan variabel atau nilai sebelah sini. Kalau tanda seru sama dengan, berarti dia apakah tidak sama ya? Apakah i mod 2 tidak sama dengan 0? Oke, kalau tidak sama, berarti dia adalah ganjil, kondisi true. Nah, ini penting supaya kita tidak main di false sini. Oke. Berarti kondisi ganjilnya di sini, genapnya di sini, kondisi false. Nah, ganjilnya akan kita periksa. Nah, sekarang di kondisi ganjil, di kondisi ganjil itu kita akan menampilkan atau memeriksa apakah dia kelipatan 3. Oke, sekarang ganjil. Sekarang kita tambahkan lagi satu kondisi. Nah, satu kondisi. Di sini apakah i modulo 3, kelipatan 3 ya, modulo 3 itu sama dengan 0. Oke. Kalau dia adalah oke. Nah, di sini ada kesamaan ya. Kalau misalkan ya kita ingin tampilkan adalah yang bukan kelipatan 0, berarti di sini juga kita bisa menggunakan operasi tidak sama dengan. Dan di sini karena yang operasi yang bukan kelipatan 3 akan ada di sini. Harusnya kita bisa pula menggunakan operasi atau pembandingan komparasi tidak sama dengan, sehingga di sini kalau dia tidak sama dengan 3, berarti barulah kita output di sini. Oke, lanjut ya. Ini outputnya barulah kita output i. Oke, nah dari sini kita sudah selesai. Nah, kita sudah selesai merancang flowchart yang akan
menyelesaikan kasus ini, yaitu menampilkan semua bilangan ganjil antara 1 sampai 100 yang bukan kelipatan 3. Oke, kita jalankan. Oke. Nah, perhatikan tadi agak berbeda dengan output yang kita dari awal. Nah, sekarang 3 tidak termasuk karena dia kelipatan 3. Sekarang 5, 17, 11. Nah, sekarang di angka 15 harusnya dia ada ganjil, tapi karena 15 adalah kelipatan 3, itu juga dieliminasi. Kemudian 33. Nah, ya sini. 33 adalah ganjil, tapi dia adalah kelipatan 3. Demikian juga 99, sebelumnya ada, sekarang karena dia kelipatan 3, maka tidak tampilkan. Oke. Dari sini kita sudah berhasil menggunakan perulangan itu untuk menyelesaikan persoalan yang ditampilkan di sini. Oke, sekarang bagaimana menerjemahkan ini menjadi program komputer? Oke, kita sebelumnya kita simpan dulu ini. Looping. Contoh kasus. Oke, kita buat program file baru, kemudian kita save. Contoh kasus. Oke, oh iya. Nah, seperti sudah pernah saya peragakan sebelumnya. Nah, ini kita bisa generate kode programnya sebetulnya. Nah, pilih di sini, ini bisa kode. Nah, ini sudah ada kode program yang ditampilkan. Oke, ini adalah komentar. Nah, kita bisa sebetulnya mengambil kode ini, ya, copy dan pastenya di program yang akan kita lakukan tidak mengcopy ini karena ini sebetulnya terlihat kompleks, ya, jangan sampai malah membingungkan. Sekarang saya akan membuatkan secara step by step seperti sebelumnya. Oke, ini yang akan kita salin keterangannya. Oke, jadi di sini kita akan membuat program ini. Oke, ini karena dia ada komentar, tidak masalah seperti itu. Kemudian kita tulis IO string, kemudian missing namespace, jadi kemudian main. Oke, kita output dulu program. Program looping contoh kasus. Oke, kita ikuti di flowchart. Nah, kita deklarasikan variabel integer int i. Setelah itu kita buat ulangan for. Nah, di sini ada nanti seleksi berjenjang atau nested if. Oke, kita ke bawah for i sama dengan 2 ya, 2 jadi ini 2 sampai 99. I lebih kecil atau sama dengan 99, I plus. Oke, kita sudah ikuti. Terus di dalamnya ada if. Nah, perhatikan tanda apakah I
modulo 2 itu tidak sama dengan 0. Berarti dia ada ganjil. Nah, selanjutnya di sini kita seleksi lagi karena dia bertingkat, bersarang ya. Jadi terus sini. Periksa apakah dia I modulo 3 untuk meriksa kelipatan 3 itu tidak sama dengan 0. Kalau tidak, maka itulah bilangan yang kita inginkan. Jadi C out ganjil bukan kelipatan 3 adalah I. Oke, perhatikan outputnya ini yang kita sudah selesai. Ini adalah ganjil bukan kelipatan 3. Oke, kita jalankan. Nah, ini sama persis dengan output yang sudah kita lihat. Ini 3 tidak ada, kemudian juga 15 tidak ada, 33 tidak ada, dan 99 tidak ada. Oke, sampai di sini saya pikir jelas penggunaan logika looping dan contoh kasus yang kita perlihatkan. Oke, hal yang sangat penting juga di sini adalah penggunaan operator-operator di sini. Nah, ada cara lain yang akan saya perlihatkan di sini untuk mengimplementasikan yang ini. Kita lihat output. Nah, ini tidak. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kita kembali atau sedikit membuka referensi bahwa sebetulnya logika bertingkat ini atau seleksi bertingkat ini dapat diganti menjadi satu kondisi seleksi saja dengan menggunakan operasi logika boolean ya. Oke, seperti apa logika boolean itu ya? Sekarang kita ke ini ke referensi operator. Nah, sekarang operasi logika ya. Nah, operator itu ada macam-macam. Nah, ini ada namanya operator aritmetik. Ya, misalkan operasi penjumlahan ya mendapatkan nilai X dari 100 tambah 50. Operasi ini disebut sebagai operasi aritmatika atau ini disebut sebagai operator aritmetik. Nah, ini secara otomatis tadi kita meskipun kita tidak membahas teorinya, tapi sebetulnya kita sudah memperkenalkan dan kita sudah menggunakannya. Oke. Nah, banyak lagi misalkan seperti ini penjumlahan. Nah, ada pengurangan. Nah, macam-macam operator untuk operator aritmetika itu seperti ini. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ini modulo ya. Seperti itu. Kemudian ini increment. Kemudian ini decrement. Nah, ini bisa nanti dibuka-buka di referensi yang ada atau bahkan bisa dibuka di buku. Nah, kemudian operator apa lagi? Yaitu assignment. Nah, ini ya untuk pemberian nilai ya. X sama dengan 10 ini disebut sebagai operasi pemberian nilai. Nah, apalagi nah ini. Jadi misalkan ini sama dengan ini sebetulnya. Jadi X sama dengan X tambah 3 itu bisa singkatnya ditulis seperti ini. Nah, demikian juga ini dan seterusnya. Nah, ini sama nanti X modulo 3 dan modulus 3. Oke, kemudian yang lain ya bisa nanti dipelajari satu-satu dan mencoba contoh programnya di sini. Kemudian yang lain adalah komparasi. Ya, ini sudah kita lakukan ya, ini tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini yang akan kita gunakan operator logika. Operator logika itu ada 3 ya. Ada di sini dilihatkan ada operasi AND, operasi OR, operasi NOT. Nah, NOT ini tadi sudah digunakan di
komparasi. Ya, jadi tidak sama dengan. Nah, ini juga bisa digunakan ya di sini. Ini membandingkan and dan not, ternyata kondisi tidak benarnya dari yang ini. Oke, yang akan kita gunakan kali ini operasi and. Jadi perhatikan di sini di programnya. Ini sebetulnya secara berjenjang kita membuat statement bahwa kita akan memeriksa ganjil dan bukan kelipatan 3. Ya, jadi ini operasi untuk memeriksa ganjilnya dan ini operasi untuk memeriksa bukan kelipatan 3-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita bisa membuat statement seperti ini if, ya misalnya saya kasih jauh. Nah, terus ini saya gabung and, nah, itu lalu saya lakukan seperti ini. Nah, kita isi. Nah, yang ini itu yang pertama, kita ambil yang ini, kita cut lalu pindahkan sini. Lalu yang ini kita ambil juga, cut, pindahkan ke sini. Nah, sekarang tinggal ini kita tampilkan, pindahkan ke sini. Nah, sehingga ini if berjenjang itu tidak diperlukan lagi, diganti dengan penggunaan operator logika. Jadi dua if itu digabungkan dengan satu operator logika. Coba kita jalankan. Nah, ini sama saja dengan yang pertama. Nah, inilah salah satu contoh penggunaan operator logika, ya. Nah, ada kasus misalkan dia dua kondisi atau tiga kondisi terpenuhi bersama, berarti kondisi tersebut bisa digabung dengan operasi and dengan simbol seperti ini. Oke, itu dari penggunaan atau implementasi contoh kasus menggunakan algoritma atau menggunakan logika perulangan. Oke, yang terakhir terkait dengan perulangan ini, kita kembali ke referensi. Coba lihat di break continue. Nah, break continue ini sangat berkaitan dengan logika perulangan. Ya. Nah, ini break continue. Kalau continue seperti apa? Break seperti apa? Oke, coba kita kasih atau buat program. Kita tidak ke sini, kita langsung ke sini buat program. Sebagai contoh misalkan kita buat program lain. Looping read continue. Oke, misalnya begini, contoh kasusnya, cetak bilangan 1 sampai 10. Berarti kita bisa langsung cetak bilangan menggunakan ulangan for. Di for, oke, sebelumnya kita kalau mendeklarasikan menggunakan variabel, kita harus mendeklarasikannya di luar. Sekarang untuk ulangan for, kita bisa mendeklarasikan di sini. int misalnya x sama dengan 1, x lebih kecil sama dengan 10, kemudian x plus, berarti perulangannya 1 sampai 10. Oke, di sini kita tinggal cout
X. Atau kita oke, tidak apa-apa. Nah, maka ini akan mencetak bilangan 1 sampai 10. Oke, 1 sampai 10. Sekarang kalau perintahnya adalah mencetak bilangan dari 1 sampai 100. Saya tinggal naikkan 100. Oke, ini 1 sampai 100. Oke, nah sekarang jika soalnya cetak bilangan 1 sampai 100 kecuali bilangan antara 40 dan 50. Ya, berarti yang akan kita cetak adalah bilangan dari 1 sampai 40. Setelah itu 50 sampai 100. Berarti 41, 42 sampai 49 itu tidak akan tercetak. Seperti itu. Berarti ini kasusnya berbeda. Kita hanya mencetak tidak semua bilangan, hanya mencetak beberapa bilangan yang bilangan antara 41 sampai 49 tidak akan tercetak. Nah, sekarang bagaimana kasusnya atau bagaimana menyelesaikan ini, yaitu kita menggunakan continue, statement continue. Jadi kita buat seleksi if X itu lebih besar dari 40 dan ya ini kita gunakan operasi logika X lebih kecil dari 50. Ini kita buat statement continue. Oke, ini kita buat kondisi memeriksa apakah X itu bilangan itu lebih besar dari 40 berarti 41 dan lebih kecil dari 50 berarti ya benar 41. Kalau dia misalnya 50 berarti tidak. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, perhatikan di output sekarang di angka 40, 50, 1 sampai 49 itu tidak ikut tercetak. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita menggunakan continue. Artinya pada saat statement perulangan sampai di sini, maka baris berikutnya ini akan diabaikan. Nah, akan langsung lanjut ke perulangan berikutnya. Sini continue. Oke, jadi continue itu akan mengabaikan statement di selanjutnya. Akan sampai sini, perulangannya akan sampai sini, lalu lanjut ke atas. Nah, begitu kondisi tidak terpenuhi, statement itu tidak dieksekusi, akhirnya lanjut lagi mencetak. Oke, bandingkan misalnya dengan statement break. Oke, break. Kan? Maka perhatikan, begitu sampai di 40 X-nya menjadi 41, maka dia akan break. Break itu menghentikan atau keluar dari perulangan. Ya, jadi itu perbedaan antara continue dan break. Kalau continue, maka perulangan pada saat itu akan berhenti pada statement continue lalu dilanjutkan ke perulangan berikutnya. Jika perulangan itu masih nilai perulangannya belum tercapai. Oke, sementara statement break, maka dia akan menghentikan perulangan itu dan keluar dari siklus atau alur perulangan akan ke statement berikutnya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan clear penggunaan logika looping, demikian juga perbedaan konteks penggunaan contoh kasus yang telah diperagakan dan penggunaan operator-operator. Silahkan berlatih lebih lanjut dan bisa juga menggunakan modul praktikum. Apa yang diperagakan di sini itu berbeda dengan contoh-contoh yang sudah disediakan di modul praktikum. Demikian juga di buku definisi yang disediakan.
Dan ya semakin banyak berlatih itu akan semakin membuat kalian bisa lebih mahir, bisa lebih memahami kasus-kasus pemrograman dan bisa mengimplementasikannya, baik itu menggunakan flowchart, menggunakan logarithm, program logarithm, atau menggunakan bahasa C++. Oke, selamat belajar.